Isu yang baru dibangun Mas Suryo nih. Jadi publik bisa mengikuti media sejak awal kami sudah menyatakan laporan kami adalah 310, 311, 32 dan 35 ITE. Jadi ini sesuatu yang sudah kita jelaskan berkali-kali, semua orang tahu, lalu sekarang dibangun isu baru seolah-olah kami tidak pernah menyatakan itu. Silakan dicek di media. Ya, jadi kalau soal laporan clear, memang 32, 35 kami laporkan. Kenapa? Karena Pak Jokowi sendiri terheran-heran ada sekelompok orang melakukan atraksi IT, lalu menyatakan ijazah yang diyakininya asli menjadi palsu. Ini kan perlu dipertanggungjawabkan penggunaan IT ini. Ya. Sesuatu yang asli menjadi palsu ini kan hebat sekali. Karena kita yakin kemajuan teknologi harusnya tidak untuk memutarbalikkan kebenaran. Betul. Karena itu kita minta diuji, diperiksa oleh penyidik. Dan pasalnya ada di 32 dan 35. Jadi ini sesuatu yang hanya isu baru yang dibangun. Kedua soal ijazah. Kembali lagi. Sebenarnya kami sudah menduga ya, ditunjukkan pun pasti ribut lah gitu. Jadi nggak ada manfaatnya juga. Cuma kemarin karena Pak Direskrim mengambil kebijakan untuk menunjukkan, ya kita oke-oke aja. Karena kita nggak takut kok. Sudah diperiksa lapor juga, itu barang asli ya. Dan yang menarik satu, minggu lalu Mas Suryo di tempat ini juga menyatakan bahwa ijazah itu harus ada watermark dan emboss. Nyatanya barang itu ada. Jelas terlihat. Ya. Bisa dilihat. Ada. Nah itu kembali lagi. Semua orang melihat itu kok. Kemarin semua yang keluar dari ruang gelap juga diwawancara, mereka melihat itu. Nah sekarang disangkal oleh beliau. Kembali lagi, jadi sebenarnya kita niatnya baik menunjukkan, tapi kembali lagi kalau itikadnya buruk, ini selalu diputar balik, dibangun isu baru. Sehingga kalau buat kami adalah sudah tidak perlu lama-lama lagi, ajukan ke sidang, lakukan persidangan, semua terbuka, publik bisa melihat gitu ya. Tapi berarti maksudnya dalam perkara khusus kemarin tidak menguntungkan dari kubu Pak Rifai? Buat kami sih nggak ada persoalan, karena juga yang dilempar bukan isu yang menarik. Contoh Mbak, tahu-tahu mengajukan 3 ahli. Ya, buat apa didengar? Ajukan saja, diperiksakan, sudah dikasih haknya oleh penyidik. Silakan didengar. Ini menerangkan. Lalu kedua, membawa-bawa perkara di Mabes, membawa-bawa LP yang nggak diterima. Itu kan bukan konteks yang dibahas di situ gitu ya. Nggak ada ahli jadi, yang berani. Saya tadi melihat apa yang disampaikan itu bukan persoalan, bahkan ini hanya sekedar melambat-lambat, menunda-nunda penyidikan, soalnya minta gelar gitu ya. Sehingga kemarin pun juga saya bilang ya sudah, kita sudah mengalah semua, ijazah sudah tunjukkan. Cara paling baik adalah selesaikan agar ada kepastian hukum. Oke. Kalau gitu. Akhirnya ijazah Jokowi yang asli itu dipertunjukkan oleh tim penyidik ya. Nah, gimana mungkin dari sudut pandang hukum, Bang Diuli, ijazahnya Jokowi mau seasli apapun juga ditunjukin juga itu tetap nggak percaya sih orang-orang itu. Betul. Ya, jadi mereka tetap nggak percaya karena memang dasarnya udah ada roh tidak percaya begitu. Di pikirannya itu pasti nggak percaya aja, pokoknya itu palsu aja gitu. Makanya kita bilang mau Jokowi ngasih aslinya kek, mau cuma ngasih fotokopinya kek, itu tetap aja mereka tidak percaya. Kecuali salah seorang yang kita bisa amati, dia akhirnya percaya. Siapa itu? Yaitu Egy Sujana. Bang, proses hukumnya sudah sejauh ini, artinya ijazah asli ya maksudnya ijazah itu sudah ditunjukkan. Apa mungkin pesan abang kepada Roy Suryo, masih ada kesempatan nggak sih mereka? Masih ada kesempatan. Sebagaimana kita di dunia ini bisa kesempatan bertobat, itu juga ada itu kesempatan buat bertobat dengan cara meminta maaf kepada yang korban. Siapa korbannya? Ya Jokowi, minta maaf lah. Lalu ada kesempatan dengan catatan Jokowinya memberi maaf, tapi kan Jokowi bukan Tuhan. Kalau Tuhan kan maha pemaaf, ya kan? Berawal dari pernyataan Bunda kemarin bahwa melihat ijazah asli Jokowi ini mendapatkan respon yang begitu positif dari netizen nih, bahwa ternyata Bunda mengakui bahwa itu ijazah Jokowi itu asli, melihat langsung, dan pengacara Suryo kan semua masih membantah bahwa itu ijazah bukan asli. Gimana Bunda? Kalau ada yang membantah itu tidak asli, itu nggak kapasitas saya. Bagi saya, selama ini kita melihat adalah fotokopi. Hari ini kami melihat ijazahnya asli dari fotokopi itu, ya, asli dari fotokopi yang beredar selama ini. Nah, ketika pertama yang disuruh melihat ke situ kan dari tim kami Pak Alkatiri, dari tim sana Pak itu ada orang ya, dua aja, karena itu sudah ditaruh begini, semua pada megang. Semua pada melihat, ya. Akhirnya saya maju. Saya lihat ada 2 ijazah seperti map begitu. Ijazah itu ada ijazah SMA dan ijazah S1. Di mana aja ijazah SMA-nya? Fotonya
kayaknya lebih mirip ya, lebih otentik dengan foto-foto masa mudanya dengan ini ya. Tapi kalau yang di ijazah S1-nya ya sesuai dengan yang ada di fotokopi selama ini, yaitu pakai kacamata. Nah, saya melihat itu dibuka, ada sampul plastik, kuku saya panjang, saya gerus, saya masukin tangan saya pegang, ada apanya di situ, apa namanya? Watermark. Embos apa? Embus. Terus ada apa namanya satu lagi? Watermarks. Kenapa embus dan watermarknya itu pertama saya lihat? Karena saya lihat yang dibilang tidak ada, dan ijazahnya di bawahnya itu ada robek-robek. Betul. Di dalam plastik. Dilihat. Kira-kira 20 menit saya lihat dari mulai pengguntingan, dari mulai membuka amplop berita acara yang mana disita tanggal 23 Juni, putusan pengadilan tanggal 24, kemudian digunting, dilihat ijazah itu langsung 2 terbuka. Ada yang pegang, ada. Walaupun dibilang jangan dipegang, banyak juga yang megang. Banyak yang pegang ya. Kalau pendapat saya itu asli dari fotokopi yang selama ini saya lihat. Cukup. Oke, tapi saya selalu menerangkan, Pak, ini saya bukan orang politik ya, Pak. Saya nggak punya pengetahuan politik, tata negara, saya nggak begitu paham. Saya itu orang hukum dan penyidik gitu kan. Jadi kasus ini, Pak, saya bilang itu, ini kan kayaknya kasus pemalsuan ijazah kan kasus pidana. Tapi ini bukan pure pidana, Pak. Bukan. Landasannya itu adalah kebencian antara orang kepada Pak Jokowi dan yang pro kan gitu. Itu framing dari pengacara mereka itu mengatakan semua itu menganggap bahwa kita tuh aparat itu sudah dikendalikan oleh Pak Jokowi gitu loh. Nah, sekali lagi maka saya sampaikan di sini ya. Saya di sini ngomong begini ini, sekali lagi saya sampaikan, saya itu bukan pendukung Pak Jokowi, bukan. Tetapi saya adalah penasihat ahli Kapolri yang merasa miris kalau ini terjadi pembelahan ya, gara-gara saling benci ini. Akhirnya membawa rakyat menjadi saling kontra kan itu. Saya di juga. Televisi dikabarkan dulu pernah mau berantem mau dengan Resmond, dengan Pak Kosinudin, dengan Pak Roy itu Pak. Kelihatannya udah mau berantem gitu ya. Ledek-ledekan menunjuk pada saya pada harga diri saya dijatuhkan gitu. Habis itu mereka Pak, itu yang terjadi supaya rakyat tahu ini. Ini akibat daripada ketidakjelasan hukum itu tadi ya, penafsiran hukum itu tadi, ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang ngomporin. Yang ngomporin. Ini yang ngomporin, yang belakang yang bermain ini, Pak. Kalau mau jadi tukang fitnah, yang ngapain harus sampai lulus sarjana? Dia melakukan penelitian secara ilmiah. Tapi bahan untuk dijadikan penelitian, bahannya palsu. Fotokopi, semua orang tahu bahwa fotokopi ya palsu. Yang aslinya yang nggak difotokopi. Kalau fotokopi dinyatakan asli, kenapa lu nggak mau fotokopi duit? Ya, keren buat belanja. Artinya dia melakukan penelitian menggunakan bahan palsu. Dari bahannya saja sudah nggak logis. Lalu diklaim setelah saya melakukan penelitian secara ilmiah, ijazah asli Joko Widodo itu palsu. Logisnya di mana? Dari bahan untuk meneliti saja sudah palsu. Betul, Pak. Seharusnya melakukan penelitian secara ilmiah menggunakan ijazah aslinya. Itu logisnya loh. Setelah diteliti, ada kejanggalan yang namanya stempel, yang namanya tanda tangan. Baru kasih kesimpulan, ijazahmu palsu Jokowi. Setelah saya melakukan penelitian secara ilmiah. Ini mengklaim ilmiah, tapi bahan-bahannya untuk penelitiannya bahannya palsu. Logisnya di mana bahwa itu penelitian secara ilmiah? Wah, ternaknya pasti ngamuk. Dasar termul. Terima kasih. Ya, jadi gini aja. Saya sudah ngasih kesempatan tadi. Jadi saya biar nggak ngulang-ngulang lagi. Jadi
saya kasih kesempatan di pembuktian. Jadi karena ini bukan tempatnya untuk memberikan apa. Nanti kalaupun terakhir silakan di kesimpulan. Mau nanggepi apapun silakan di kesimpulan tertulis. Jadi saudara tadi dari 1 ternyata jadi 12 dibacakan nanti saja di pembuktian. Saudara saya kasih kesempatan apa yang jadi pertanyaan itu silakan nanti dibuktikan di dalil pembuktian. Nanti termasuk kalau mau nambah bukti lagi silakan. Kalau mau nambah saksi lagi silakan. Jadi prosesnya dari pembuktian. Jadi nanti setelah itu jika kita jadi nanti kita akan memberitahukan relas untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menghadirkan ahli atau saksi. Jadi itu forumnya seperti itu. Jadi forumnya bertanya itu di forum saksi dan ahli. Jadi kalau tadi itu tidak forumnya di proses karena pertanyaan kita fokus pada 2 yang diajukan objek sengketa itu tadi. Saya kira itu pematerian diatur di Komisi Informasi. Nanti kesempatan selanjutnya, pemohon saya katakan betul, saya kasih kesempatan sekali lagi ya, nanti persidangan selanjutnya digunakan haknya. Jadi apapun yang saudara dalilkan itu perbu, perda, didetailkan. Jadi antara yang saudara lesankan sama yang ditulis jangan sama beda, itu kan pasti beda. Ya. Nanti statement saudara di SKK bila ke sekda itu berarti saya ingat itu salah, nggak boleh. Nanti kalau saudara meyakini ya silakan kalau punya ada bukti yang sekda itu yang melatih gubernur, ya gitu kan nggak mungkin saya berpolemik sama saudara. Silakan buktikan. Kuasa hukum Kita selanjutnya akan pemberitahuan relas, ya. Pemberitahuan relas, dan ini baru relas. Nanti sebelum saudara panggilan, saya minta hadir. Saudara pemohon kalau nggak bisa hadir, kuasanya hadir. Kalau sudah kuasanya hadir, jangan meninggalkan ruang sidang alasan nunggu saudara. Itu nggak menghormati persidangan. Ngapain pakai kuasa kalau masih nungguin saudara? Kalau sudah 7 kuasa, ya jalankan kuasanya. Tetapi kalian sudah cakup semua saudara yang hadir, berarti saya tahu kuasanya sebenarnya sudah dipakai tinggal saudara. Itu juga saya pastikan betul. Termohon juga ya, gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih. Izin majelis. Ya. Saya bermohon majelis ini bisa memanggil sekda atau KPU DKI, atau kalau saya mungkin tidak mungkin mengadukan mereka. Ini pertanyaan saya kebanyakan untuk sekda. Kenapa? Karena cabang ini kan mereka membuat ini seakan-akan cabang 2 untuk KPU, tapi cabang sekda dihilangkan. Hasil itu bisa aja dari sumber dari KPU, bisa dari sekda. Sementara ini pertanyaan saya, karena saya dengar mereka tidak mengajukan saksi, maka saya paksakan bertanya di sini. Jadi saya mohon untuk menjawab pertanyaan ini penting. Jadi saya tegaskan lagi, ini saudara juga harus mengikat dari undang-undang ini. Mereka ini kuasanya sekda itu sebagai atasan BPID, bukan pribadi sekdanya. Dia punya perangkat BPID, punya perangkat diskusi, itu sudah perangkatnya sekda BPID utama. Jadi bukan kita menyidangkan orang. Ini dengan informasi itu saya pastikan. Jadi terkait dengan informasi saudara kayak KPU ataupun apa, kayaknya ada register juga kita. Mungkin tahun depan baru kita proses persidangan karena perunutan persidangan. Jadi saya kira itu untuk terkait sebenarnya kesempatan tadi kalau boleh saya ngomong kesempatan saudara bertanya itu adalah kemarin itu karena itu sudah perangkat yang sudah ditunjuk sekda mengenai hal itu. Terus lepas persepsi saudara silakan dikuatkan di dalil dan pembuktian. Saya yang menegaskan lagi kemarin itu yang menghadirkan juga keputusan majelis bukan atas permintaan saudara, karena majelis sudah punya keputusan yaitu para pihak nggak ada ya. Kalau ngikutin saudara dari kemarin juga nggak ada bukti yang mau dilampirkan, maka saya ini pada serius nggak sih kan gitu kan? Marahin Pak, marahin. Dari awal buka itu, majelis nanya sudah itu sekarang berubah, makanya saya minta konsistensi dan keyakinan betul. Jadi terkait dengan permintaan saudara, majelis tidak bisa mengabulkan. Saya kira itu saya beri kesempatan untuk pembuktian saksi ataupun ahli silakan. Nanti kita panggil relas. Saya minta hadir pemohon dan termohon kuasanya. Saya kira itu. Terima kasih. Sidang adjudikasi nomor register 32 dari 9 Romawi KIP TKIP 2025 atas pemohon Saudara Punatua dan Saudara Silalahi melawan pemohon pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang adjudikasi non litigasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan nomor register sengketa 022 dari 9 Romawi garing KIP DKIPS garing 2025 antara pemohon Saudara Punatua Silalahi terhadap termohon pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinyatakan ditunda. Majelis komisioner meninggalkan ruang sidang. Hadirin di kalau mau gentle tuntut dengan pencemaran nama baik. Awal-awal nih yang dimana
Jokowi harus Awal-awal nih. lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Adu Benarkah bukti. dia punya ijazah asli? Sebelum Dan itu dia lihat kami, ijazah nih ya. berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu Asik. dengan tulisan asli. Itu Oke asli aja atau terus orang ini palsu. ya kan. Karena selama ini dia selalu mengatakan, saya tidak melaporkan orang, saya tidak melaporkan pasal, saya hanya melaporkan kejadian atau peristiwa. Bohong. Ya, itu jelas betul kita tadi diperlihatkan laporannya LP atas nama Joko Widodo. Itu tertulis 6 pasal itu semuanya dia yang melaporkan. Ya, gitu. Jahat banget ini. Kalau kata Rangga, kata Cinta pada Rangga dalam film Ada Apa Dengan Saya, Jokowi, kamu itu jahat. Ini jahat, Pak. Ya, Jokowi, kamu Agak itu aneh Bapak ini. Ya. Agak aneh teman-teman. Ini jahat, Pak. Ya, ini jahat.